Halo siswa-siswi kelas 8 SMPK Penabur Jakarta. Mari kita lanjutkan materi usaha. Kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep usaha, pesawat sederhana, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Di video kali ini akan dibahas tentang hubungan usaha dengan energi dan daya. Hubungan usaha dengan energi. Pada video sebelumnya sudah sempat disinggung bahwa usaha merupakan energi yang disalurkan oleh sebuah gaya sehingga benda dapat berpindah tempat. Dapat kita simpulkan bahwa usaha merupakan hasil perubahan energi. Di kelas 7 kita sudah membahas tentang energi. Energi yang dimaksud adalah energi kinetik dan energi potensial. Sehingga kalau kita sangkut pautkan dengan usaha merupakan perubahan energi kinetik atau energi kinetik yang terakhir dikurang energi kinetik yang pertama, atau jika kita sangkut pautkan dengan energi potensial, usaha merupakan perubahan energi potensial, di mana energi potensial akhir dikurang energi potensial awal. Di sini akan diingatkan kembali bahwa energi kinetik merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena bendanya bergerak. Karena benda bergerak, maka benda memiliki kecepatan. Sehingga rumus energi kinetik adalah setengah dikali M dikali V kuadrat. Sementara untuk energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena ketinggian, sehingga rumusnya M dikali G dikali H. Satuan untuk energi kinetik dan energi potensial sama dengan usaha, yaitu Joule. Contoh soalnya, sebuah benda bermasa 2 kg bekerja pada gaya mendatar sehingga kecepatan benda berubah dari 3 meter per second menjadi 7 meter per second selama 2 detik dengan jarak 10 meter. Tentukan besar usaha dan gaya mendatar itu. Kita tulis apa saja yang diketahui dari soal ini. Masanya 2 kg, kemudian kecepatan yang pertama 3 meter per second, kecepatan yang kedua 7 meter per second, kemudian ada waktu 2 detik, dan jaraknya 10 meter. Nah, karena di sini diketahui kecepatan, sehingga kita menggunakan rumus energi kinetik. Karena ada 2 kecepatan, kita hitung energi kinetik satu per satu. Kita hitung energi kinetik yang pertama, setengah dikali M dikali V. Kita masukkan angkanya. Kemudian kita dapat hasilnya 9 Joule. Kita lakukan hal yang sama untuk energi kinetik yang kedua. Setengah dikali M dikali V kuadrat. Energi kinetik yang kedua tinggal kita masukkan angkanya, masanya 2, V yang kedua itu 7. Sehingga kita dapat hasilnya energi kinetik yang kedua 49 Joule. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Maka dari itu, energi kinetik yang kedua kita kurangi dengan energi kinetik yang pertama. Energi kinetik yang kedua 49 dikurangi dengan energi kinetik yang pertama 9 Joule, kita dapat usahanya 40 Joule. Untuk gayanya kita mengikuti rumus usaha yang pertama, W sama dengan F kali S, usahanya 40 Joule, F-nya ditanya, jaraknya 10. Untuk mencari gaya, kita tinggal membagi 40 dibagi 10, kita dapat gayanya 4 Newton. Contoh soal yang kedua, sebuah bola bermasa 3 kg ditarik naik ke atas. Berapakah usaha yang diperlukan untuk menaikkan sebuah bola dari tanah ke ketinggian 10 meter? Kita tulis apa saja yang diketahui dari soal ini. Masanya 3 kg. Kemudian ketinggian yang pertama, karena di sini ditulis dari tanah, maka itu menjadi titik acuan kita. Jadi tinggi yang pertama itu 0 meter. Kemudian ketinggian yang kedua atau H2
sama dengan 10 meter. Karena di soal ini kita mengetahui ketinggiannya, maka kita bisa mencari energi potensialnya terlebih dahulu. Kita cari energi potensial yang pertama, M dikali G dikali H. Tinggal kita masukkan angkanya. Karena H-nya pertama 0, maka energi potensial pertama adalah 0 Joule. Kita lakukan hal yang sama untuk energi potensial yang kedua. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus M kali G kali H. H yang kedua 10, kita dapat energi potensial yang kedua 300 Joule. Usahanya merupakan perubahan energi potensial, maka tinggal kita kurangkan energi potensial yang kedua dikurangi energi potensial yang pertama. 300 Joule dikurangi 0, maka kita dapat usahanya 300 Joule. Hubungan usaha dengan daya. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini adalah gambar fenomena lomba lari. Semua orang dalam perlombaan lari ini melakukan usaha yang sama. Tetapi juara pertama dalam lomba lari ini lebih cepat daripada yang lain. Sehingga penggunaan energinya lebih cepat daripada yang lain. Kecepatan melakukan usaha atau penggunaan energi ini dinamakan daya. Daya adalah besarnya usaha yang dilakukan per satuan waktu, atau secara matematisnya dituliskan dengan P sama dengan W per T. Di mana P itu merupakan daya, satuannya watt, kemudian W itu usaha, satuannya joule, dan T satuannya waktu. Contoh soalnya, motor sebuah lift dapat mengangkat lift dengan muatannya seberat 400 Newton, setinggi 15 meter dari lantai dasar dalam waktu 8 detik. Daya motor tersebut adalah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Gayanya 400 Newton, kemudian jaraknya 15 meter, kemudian waktunya 8 detik. Kita cari dulu usaha yang dilakukan dengan rumus W sama dengan F dikali S. F-nya 4000 dikalikan S-nya 15, sehingga kita dapat usahanya 60.000 Joule. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus daya usaha per waktu, W per T. W-nya 60.000 dibagi dengan waktunya 8, sehingga kita dapat daya yang dilakukan adalah 7.500 watt. Soal yang kedua, Andi dan Tony mendorong mobil yang mogok dengan gaya masing-masing 500 Newton dan 700 Newton, sehingga mobil berpindah sejauh 4 meter dalam waktu 20 detik. Berapakah daya total Andi dan Tony? Kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ini. Jaraknya 4 meter, kemudian gaya Andi 500 Newton, kemudian gaya Tony 700 Newton, dan waktunya 20 detik. Kita masukkan ke dalam rumus daya, P sama dengan W per T. Nah, harus diingat, W itu merupakan sigma F dikali S. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja dikalikan perpindahannya. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus gaya Andi dan Tony karena sama-sama mendorong mobil, maka ditambah 500 ditambah 700 dikalikan 4 baru dibagi dengan waktunya 20, sehingga 500 ditambah 700 kita dapat 1200 dikalikan 4 baru dibagi dengan 20, hasilnya 240 watt. Jadi daya Tony dan Andi 240 watt. Soal yang ketiga, 10 buah anak tangga masing-masing tingginya 20 cm.
seorang anak bermassa 50 kg menaiki ke 10 anak tangga dan memerlukan waktu 20 detik. Daya anak tersebut adalah, kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Massa anak tersebut 50 kg, waktu yang diperlukan 20 detik, kemudian ketinggian awalnya 0 meter karena dari lantai dasar. Mengapa kita pakai ketinggian? Karena kalau kita menaiki anak tangga, makin lama kita memiliki perbedaan ketinggian. Sehingga H1-nya 0, H2-nya karena ada 10 anak tangga dan masing-masing anak tangga memiliki tinggi 20 cm, maka kita kalikan 20 dengan 10, kita dapat 200 cm, lalu kita ubah jadi meter, ketinggian yang kedua 2 meter. Karena ada ketinggian, maka kita kembali menggunakan energi potensial. Kita hitung dulu energi potensial yang pertama dengan rumus M dikali G kali H. Kemudian kita masukkan angkanya, M-nya 50, G-nya 10, H-nya 0. Karena hanya 0, maka energi yang pertama 0 Joule. Kita lakukan hal yang sama untuk energi potensial yang kedua. Kita masukkan angkanya, M-nya 50, G-nya 10, H-nya 2. Maka dari situ kita dapat energi potensial yang kedua 1000 Joule. Kita cari dulu usahanya dengan rumus perubahan energi potensial, di mana energi potensial yang kedua kita kurangi dengan energi potensial yang pertama. Energi potensial yang keduanya 1000 dikurangi 0, sehingga kita dapat usahanya 1000 Joule. Kita masukkan ke dalam rumus daya, P sama dengan W per T, W-nya 1000, kita bagikan T-nya 20 second, sehingga kita dapat 50 watt. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita dapat belajar hubungan antara usaha dengan energi dan daya. Kalian dapat mengerjakan soal-soal yang ada di buku cetak untuk membuat kalian lebih memahami tentang hubungan usaha, energi, dan daya.